Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Perkenalkan, saya Fajar Fadlur Rahman Sidik dengan NIM 1907314, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan UAS dari mata kuliah Pedagogik Kejuruan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wawan Purwanto, SP, MT, PSD. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu adalah tentang teknologi dasar otomotif. Baik, yang pertama di sini seperti yang saya tampilkan di layar, yaitu prinsip-prinsip dari kesehatan dan keselamatan kerja. Prinsip dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yaitu yang pertama, semua pekerja memiliki hak yang sama. Yang kedua, penetapan kebijakan K3. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik antara mitra sosial dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, perbaikan K3 yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima, pemberian informasi terkait pengembangan dan pelaksanaan program K3. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap kesehatan karyawan. Selanjutnya, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja terhadap tenaga kerja. Selanjutnya, penetapan kebijakan yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya yaitu cara-cara untuk memilih alat pemadam api ringan atau APAR. Karena ini merupakan salah satu bisa dibilang komponen yang harus ada di workshop otomotif. Cara-cara untuk memilihnya antara lain yaitu yang pertama, ketahui apa saja benda yang kemungkinan menjadi sumber kebakaran atau munculnya api. Selanjutnya yaitu perhatikan ukuran lokasi yang akan diproteksi. Selanjutnya lakukan riset tentang berbagai macam media pemadam api yang ada di pasaran beserta fungsinya. Baik, lanjut di sini yaitu tentang prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Kontaminasi sendiri adalah suatu kondisi di mana terjadi pencampuran terhadap suatu unsur lain yang akan memberikan efek buruk tertentu. Beberapa kontaminasi yang ada di bidang otomotif antara lain seperti gas H2SO4 yang merupakan hasil elektrolisis aki pada saat pengisian maupun pengosongan. Selanjutnya yaitu gas buang dari kendaraan bermotor. Memiliki berbagai unsur yang dapat membahayakan kesehatan seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, dan partikel lainnya. Selanjutnya yaitu kontaminan cair seperti uap bensin, cairan pembersih, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu limbah B3 atau limbah berbahaya seperti oli dan zat-zat lain yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari mesin konversi energi. Mesin konversi energi adalah mesin atau alat yang digunakan untuk mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi umumnya diubah oleh mesin konversi energi meliputi energi mekanis, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi termal. Mesin konversi energi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu mesin konversi energi konvensional dan mesin konversi energi non-konvensional. Yang selanjutnya itu klasifikasi atau pembagian engine. Klasifikasi engine sendiri berdasarkan prinsip kerjanya yaitu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu mesin 2 tak, 4 tak, dan rotary engine. Mesin yang pertama saya akan bahas mengenai mesin 2 tak. Mesin 2 tak atau 2 langkah adalah mesin yang dalam 2 langkah piston menghasilkan 1 kali usaha. Prinsip mesin 2 tak adalah terdapat 2 siklus gerakan piston pada 1 putaran porsengkol. Yang selanjutnya yaitu mesin 4 tak. Mesin 4 tak atau mesin 4 langkah adalah mesin yang dalam 4 langkah piston menghasilkan 1 langkah usaha. 4 langkah yang terjadi adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, atau langkah buang. Baik, yang ketiga adalah mesin rotary atau rotary engine.
Mesin rotari adalah mesin berdasarkan prinsip kerjanya yang ketiga, yaitu mesin rotary engine, diciptakan oleh seorang ahli mesin dari Jerman pada tahun 1953. Rotary engine atau mesin Wankel menggunakan sebuah rotor sebagai pengganti piston. Jadi pada mesin rotari ini tidak menggunakan piston, melainkan menggunakan sebuah rotor yang berbentuk segitiga. Rotor bagi ruang silinder menjadi 3 bagian yang masing-masing dipisahkan oleh yang namanya apex atau puncak. Dalam satu putaran force engkol, rotary engine akan menghasilkan 3 pembakaran. Prinsip kerja rotary engine terdiri atas proses isap, kompresi, pembakaran, dan buang. Kurang lebih proses kerjanya sama dengan mesin 4 langkah atau mesin 4 tak. Selanjutnya yaitu cara kerja engine 2 langkah dan 4 langkah atau mesin 4 tak dan 2 tak. Yang pertama saya akan bahas tentang mesin 2 tak, yaitu piston bergerak dari TMA ke TMB. Yang terjadi adalah gas hasil pembakaran berekspansi mendorong piston turun sehingga exhaust port terbuka. Saat exhaust port terbuka, dimulailah proses pembuangan gas hasil pembakaran dan piston bergerak dari TMA ke TMB. Akibat turunnya piston, tekanan pada ruang di bawah piston meningkat. Campuran udara dan bahan bakar yang ada di bawah ruang persengkol masuk ke ruang di atas piston melalui saluran bilas. Yang kedua yaitu piston bergerak dari TMB ke TMA. Setelah piston menutup exhaust port, dimulailah kompresi pada ruang di atas piston. Gerakan piston menjauhi TMB menyebabkan tekanan pada ruang di bawah piston menjadi lebih rendah. Hal ini mengakibatkan release valve terbuka sehingga udara luar dan bahan bakar dari karburator masuk ke ruang vakum di bawah piston. Sebelum piston mencapai titik mati atas, besi mercikan bunga api dan terjadilah proses pembakaran. Proses kerja ini terjadi secara berulang sehingga terjadi putaran yang menyebabkan motor atau mobil dapat berjalan. Yang selanjutnya yaitu cara kerja dari mesin 4 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap. Langkah hisap ini terjadi yaitu piston bergerak dari TMA ke TMB, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Bedanya dengan mesin 2 tak tadi, pada mesin 4 tak tidak memiliki katup. Yang menjadi katupnya yaitu adalah piston itu sendiri. Campuran bahan bakar udara masuk ke ruang silinder melalui katup masuk. Hal ini dapat terjadi karena tidak terdapat udara atau terjadi kevakuman pada ruang bakar. Yang kedua yaitu langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA, sedangkan kondisi kedua katup dalam keadaan menutup. Campuran bahan bakar dan udara dalam bentuk gas dikompresikan sehingga tekanan 19 sampai 14 atm. Hal ini menyebabkan tekanan meningkat dan beberapa saat sebelum piston mencapai TMA. Busi memercikan bunga api. Yang ketiga yaitu langkah usaha. Piston bergerak dari TMA ke TMB dan kedua katup masih tertutup. Ekspansi hasil pembakaran menyebabkan piston terdorong turun dan poros engkol berputar. Yang keempat yaitu langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA dengan katup isap tertutup dan katup buang terbuka. Gas sisa pembakaran didorong keluar oleh gerakan naik piston melalui exhaust manifold dan berakhir di knalpot. Baik, selanjutnya itu kita akan mempelajari sedikit tentang proses dasar pembentukan logam. Pembentukan logam atau metal forming adalah proses melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Contoh pengerolan, tempa, ekstrusi, penarikan kawan, penarikan dalam, dan lain-lain. Ada beberapa metode atau membuat geometri, bentuk, dan ukuran dari suatu bahan yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok dasar proses pembuatan atau manufacturing proses, yaitu yang pertama proses pengecoran, yang kedua proses pemesinan, yang ketiga proses pembentukan logam, yang keempat proses pengelasan, yang kelima perlakuan panas, dan yang terakhir yaitu proses perlakuan untuk mengubah sifat karakteristik logam pada bagian permukaan logam. Baik, yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang fungsi dari bearing, seal, dan gasket.
Fungsi dari bearing sendiri adalah menjaga agar poros ban atau as roda tidak langsung bergesekan dengan rumah atau roda. Fungsi bearing itu sebenarnya atau bisa dibilang untuk mengurangi gesekan dari suatu putaran. Sedangkan seal digunakan atau berfungsi sebagai penyekat atau perapat pada bagian yang saling disambungkan terhadap kebocoran cairan udara, debu, dan menjaga tekanan. Dan yang terakhir yaitu gasket. Gasket adalah salah satu komponen penting dalam rangkaian mesin yang berguna sebagai penyekat pada blok mesin yang dirakit menjadi satu. Tujuan digunakan komponen ini untuk mencegah terjadinya kebocoran, baik pada kompresi, gas, pembakaran oli, maupun air pendingin. Baik, mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan tentang teknologi dasar otomotif. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri penyampaian materi pada hari ini. Nanti materi ini akan saya share ke setiap siswa agar bisa lebih dipahami lagi. Saya akhiri untuk penyampaiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.